Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan masuk kepada akad ijarah. Nah, seperti apakah akad ijarah tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian. Ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Jenis akad ijarah. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewakan. Ijarah ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, manfaat terhadap aset yang tidak bergerak, misalnya seperti rumah, mobil, dan motor. Yang kedua, manfaat terhadap aset jasa, misalnya seperti hal yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan dari seseorang. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan pada saat tertentu. Dan yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi untuk menjual objek ijarah kepada pihak lain, dan selanjutnya disewa kembali objek yang sudah dijual tersebut. Selanjutnya, ijarah lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain terhadap aset atau barang yang sebelumnya disewa dari pemilik. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Pada surat At-Talaq ayat 6, artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang kedua, hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Abdul Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Khudri, Nabi SAW bersabda, artinya, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga, ijma. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain boleh selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun yang pertama, sigat ijarah, yaitu ijab yang kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Ketiga, objek akad ijarah. Yang pertama, manfaat barang dan sewa. Yang kedua, manfaat jasa atau upah. Ketentuan syariat akad. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar
oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Berakhirnya akad. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai dengan perjanjian awal, namun kontrak masih bisa berlaku meskipun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa macam alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk kegiatan pertanian, maka dapat memungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai, namun pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk mengakhiri perjanjian atau akad. Yang ketiga, terjadinya kerusakan pada objek ijarah. Yang kelima, penyewa tidak bisa membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia dan ahli waris tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan akad karena memberatkannya. Perlakuan akuntansi. Akuntansi pemilik. Yang pertama, biaya perolehan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, penyusutan objek ijarah. Yang ketiga, pendapatan dan beban pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang kelima, pengakuan biaya perbaikan objek ijarah. Yang kelima, perpindahan kepemilikan. Akuntansi penyewa. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Biaya pemeliharaan atau perbaikan biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan. Yang kedua, pengungkapan berdasarkan PSAK 107. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyyah tetap tidak terbatas. Ilustrasi akad ijarah. Seperti yang kita lihat, ada itu transaksi dalam rupiah, pemberi sewa dan penyewa. Pada tanggal 2 Januari 2007, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500. Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PTB. Pemberi sewa saat pembelian aset dari PTB, aset ijarah 150.000, kas sebesar 150.000. Saat menerima pendapatan dari penyewa, kas 100.000, pendapatan sewa 12.500, beban sewa dari penyewa yaitu 2.500 dan kas sebesar 12.500. Begitu selanjutnya bisa dipahami. Selanjutnya, kesimpulan, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Aset yang disewakan merupakan aset jasa yang manfaatnya dapat ditransfer atau dipindahkan. Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya dari selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa jika jasa berarti upah kerja. Terima kasih. Sekian materi kita kali ini tentang akad ijarah. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.